Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku Kendil TV dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lingkungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pria ini naik sepeda pakai gerobak, kemudian ya sampai perjalanan Magelang ke Jakarta di depan gedung DPR untuk menuntut atau mensahkan DPR untuk undang-undang perampasan harta koruptor itu segera disahkan. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Yang lain coba nyontoh orang ini ya. Rakyat Indonesia itu susah kalau disuruh demo untuk negara orang lain. Mereka itu semangat, masanya banyak, semua orang ikut menyuarakan. Tapi kalau berjuang untuk negaranya sendiri, untuk membasmi para korupsi, untuk melawan para koruptor, untuk melawan para pengkhianat bangsa ini, Indonesia ini tidak ada yang peduli. Hanya petani dari Magelang yang peduli menyuarakan ini sendiri. Petani dari Magelang. Sebetulnya itu apa sih kemauan kalian itu? Berjuang untuk negaranya sendiri nggak ada semangatnya. Tapi kalau berjuang untuk negara orang lain, kalian tuh begitu semangat. Apapun kalian lakukan, marilah kawan, kita sadar sebelum kita memperbaiki negara orang lain, perbaikilah negara kita sendiri. Bersatu teguh, kita menyuarakan untuk meminta kepada DPR segera mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Apapun yang terjadi, mari kita lawan kawan-kawan. Koruptor adalah salah satu pengkhianat bangsa Indonesia ini. Kita harus lawan maju dengan satu suara bersama. Merdeka! Saat ini bendera merah putih sudah berkibar di depan gedung DPR. Oh, gerobaknya mirip ini ya, peti mati ya. Oh, gerobaknya mirip peti mati ya. Dia pakai sepeda, kemudian perjalanan dari Magelang ke Jakarta. Ya, ada benderanya juga dua itu. Ya, untuk menuntut agar DPR mensahkan undang-undang perampasan aset atau harta koruptor. Peti mati yang bertulisan mayat koruptor. Mayat koruptor. Ini saya dari akar rumput dari Kota Magelang menuju DPR untuk ketemu sama Bu Puan sebagai Ketua DPR RI untuk menyatakan bahwa koruptor itu adalah salah satu pengkhianat bangsa yang bisa melemahkan negara untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Saya sebagai akar rumput berjuang 16 hari perjalanan dari Magelang ke DPR RI Jakarta untuk meminta RUU rencana undang-undang perampasan aset tindak pidana koruptor disahkan menjadi undang-undang. Seumpama sebelum pemilihan umum RUU ini belum disahkan menjadi undang-undang, maka saya sebagai akar rumput tidak akan memilih DPR yang aktif saat ini. Saya akan memilih DPR baru yang mengerti, yang tujuannya untuk membangun bangsa Indonesia ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Dan satu kali kita teriakkan bersama, merdeka! Halo teman-teman, saya Zilvia Iskandar. Ingin bertanya ke teman-teman semua, coba deh bayangin. Kalau teman-teman jadi presiden, apa sih perubahan utama yang ingin teman-teman prioritaskan untuk dilakukan untuk negara ini? Waktunya 1,5 menit untuk teman-teman menjawab, mulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.
Jika saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi presiden, maka ada dua perubahan besar yang akan saya lakukan. Yang pertama terkait pemberantasan korupsi, di mana pemberantasan korupsi harus dipahami sebagai bukan hanya pemberantasan, tetapi juga pencegahan. Sehingga saya akan menerapkan adanya ekosistem anti korupsi, di mana akan dimulai dengan pendidikan anti korupsi di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan atas, lalu kemudian dilanjutkan dengan memasukkan materi anti korupsi di dalam pelaksanaan seleksi untuk menjadi pejabat publik, termasuk juga melaksanakan fit and proper test yang salah satu materinya adalah anti korupsi bagi calon pejabat publik yang akan dipilih melalui pemilu, termasuk pemilu kada. Dan yang kemudian outputnya adalah pelaksanaan transparansi, sistem transparansi di dalam pelayanan publik, termasuk juga dalam lembaga negara, sehingga transparansi publik itu bukan lagi menjadi prestasi, melainkan keharusan. Dan yang kedua, saya akan merubah cara kita melakukan birokrasi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan saya akan memanfaatkan penggunaan IT sebanyak-banyaknya untuk kemudian memudahkan masyarakat mengakses informasi, termasuk juga mengakses pelayanan publik. Dan saya akan mendorong terciptanya single identity card yang bisa dimanfaatkan masyarakat, di mana satu kartu akan berfungsi untuk semua pelayanan publik, baik di dalam sektor pendidikan, sosial, dan segala macamnya, sehingga kemudian memudahkan masyarakat. Dan pilih saya ya. DPR sudah menerima surat presiden atau surprise tentang RUU perampasan aset yang diteken Presiden Jokowi. Iki berita menarik tentang aset koruptor. Padahal Presiden sudah menyerahkan RUU perampasan aset. Cuma DPR sing gurung iki. Gurung trimo jarene, aduh ngapusi. Wedi lek ketemu korupsi terus asete dirampas. Nah itu Disita oleh pemerintah, akhirnya melarat, anak putune melarat. Lek wong cilik kaya Bagong ini lebih baik jaga toko oleh 20, 10 dikumpul lagi. Wah lebih gede oleh bayarane DPR. Wis enak ini iso kelonan mbek but. Halo bro, sorry setik bro, ya kan. Ini kelompok orang-orang yang benar-benar ikhlas memperjuangkan undang-undang perampasan aset. Sepi itu karena nggak ada orang-orang yang dibayar, karena nggak ada nasi bungkus, ya kan. Nah mereka ini orang-orang yang tulus, ya kan. Coba lihat itu, ya kan, cuek orang-orang DPR itu. Hah? Partai mana nih nggak ada yang dukung? Mahasiswa mana? Kok melempem kalau urusan undang-undang perampasan aset? Nggak ada yang bayar kan bro. Nah semangat terus bro. Oke. ya, herannya itu kenapa toh DPR itu nggak segera mensahkan undang-undang perampasan harta koruptor. Kenapa sih? Padahal Pak Jokowi sudah menyerahkan RUU rancangan undang-undang perampasan harta koruptor itu. Kenapa nggak segera disahkan? Pak takut bangkrut gitu. Ya. Kemudian mahasiswa kenapa juga nggak bersuara? Malah yang dikritik terus Jokowi terus pada gimana kayak gitu tuh. Kenapa nggak didemo itu DPR supaya itu rancangan undang-undangnya segera disahkan menjadi undang-undang begitu? Kenapa? Kayak Melki kayak gitu. Ajak dong teman-temannya untuk segera meloloskan itu semua gitu. Ya luar biasa ini tadi Bapak yang tadi perjalanan dari Magelang ke Jakarta sendirian lagi, bergerobak, bersepeda ya untuk menuntut undang-undang perampasan harta koruptor itu segera disahkan sendirian lagi, ya enggak? Tuh namanya apa yang harus kita lakukan? Dukung, ya, dukung agar segera undang-undang itu disahkan begitu. Aduh, heran juga ya mahasiswa sekarang kok malah nggak demo gitu yang segera disahkan, agar segera disahkan gitu. Malah yang demo
soal yang lain-lain. Kacau. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.